teman-teman, jadi itu tadi tanggapan daripada narasumber pertama kita. Selanjutnya kita akan serahkan kepada narasumber kedua. Apakah narasumber kedua setuju dengan apa yang diberikan oleh narasumber pertama? Saya setuju dengan apa yang dikatakan narasumber pertama, dan juga penting untuk mempertimbangkan implikasi praktis dari penelitian kita. Oke teman-teman, jadi itu tadi tanggapan daripada pertanyaan pertama untuk dua narasumber kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih mengidentifikasi permasalahan penelitian. Dan menjadi pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan penelitian yang tepat? Untuk itu saya serahkan kepada narasumber pertama. Jadi, saya sendiri atau saya pribadi menggunakan kerangka kerja PICO untuk membantu merumuskan pernyataan atau pertanyaan penelitian yang spesifik dan relevan. Nah, itu tadi tanggapan dari narasumber pertama. Selanjutnya kita akan serahkan kepada narasumber kedua. Kalau menurut saya selalu menggunakan teknik brainstorming dan diskusi dengan kolega untuk mendapatkan ide-ide baru untuk penelitian. Oke teman-teman, jadi itu tadi tanggapan daripada dua narasumber kita untuk pertanyaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mempertanyakan tentang bagaimana sih merumuskan pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat? Nah teman-teman, kali ini karena kita dari tadi selalu mempersilahkan kepada narasumber pertama, kita kali ini akan balik dari narasumber kedua ke narasumber pertama. Untuk itu saya serahkan kepada narasumber kedua. Baik, untuk pertanyaan tadi yaitu pertanyaan penelitian yang tepat. Pertanyaan penelitian harus spesifik, relevan, dan dapat dijawab melalui penelitian yang akan kita teliti. Oke teman-teman, jadi itu tanggapan dari narasumber kedua. Selanjutnya kita akan lempar kepada narasumber pertama. Apakah narasumber pertama setuju dengan tanggapan yang diberikan oleh narasumber kedua? Baik, jadi untuk saya pribadi, saya sangat setuju dan juga penting untuk kita mempertimbangkan ketersediaan data dan sumber daya yang ada. Oke teman-teman, jadi itu tadi podcast singkat daripada kelompok 1 itu sendiri. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah senantiasa berkontribusi pada podcast kali ini. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalangan mahasiswa di zaman sekarang. Sampai jumpa.